Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqama din, wa man tarakaha faqad hadama din." Wa qala Ba'dul ulama, wa ma sumi'al insanu illa li nafsihi wa ma sumi'al khalqu illa li taqallubi. Wa hadza sirrun at-ta'alumu fi sighari kanafsi 'alal hajar wa ta'alumu fi sighari kanafsi 'alal man. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu 'ala dzalika insyaallah minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Berbagai macam nikmat yang telah kita rasakan, yang mana nikmat tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita mengingat nikmat yang terkecil hingga kita bisa mengingat sekaligus bisa merasakan, dan seterusnya kita bisa bersyukur atas nikmat tersebut. Terutama pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada nikmat yang paling diagungkan, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga saja dengan kita bisa bersyukur atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menepati janjinya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah akan ingkar daripada janji-janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in sa'altana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Selanjutnya salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah limpah kepada kekasih kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan semoga saja sholawat beserta salam Allah bisa sampai dan tercurah limpah kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina wengi ieu alhamdulillah geus baurang para dibugikeun di mana sasi ieu salah sawios sejarah terbesar menurut catatan khususnya umat Islam, dari mulai Masyriq hingga Maghrib, dari mulai arah ufuk timur hingga sebelah barat, di mana kurang lebih 1400 tahun yang lalu kekasih kita dilahirkan, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi, tepatnya hari Senin. Kekasih Allah, kekasih kita, Nabi kita tercinta, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan, mengabadikan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak, setelah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan akhlak karimah kepada sesama manusia atau hubungan yang disebut hablum minanas. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sebagai hamba Allah yang paling dekat, yang paling
mentakarubkan dirinya. Jangankan melaksanakan sholat yang dipardukan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW mencontohkan untuk melaksanakan sholat sunnah sekalipun, dia konon katanya sampai bengkak-bengkak kakinya. Bagaimana akhlak beliau memperlihatkan Abu Minanas ketika beliau mau berangkat ke masjid, selalu diludahi dan terus menerus sepanjang waktu. Ketika yang meludahi orang tersebut tidak nampak, maka Rasulullah yang pertama kali menanyakan. Konon katanya orang tersebut adalah sakit. Sebelum para sahabatnya yang terdekat orang tersebut menjenguknya, Rasulullah SAW lebih dahulu, paling depan, paling awal menjenguk orang tersebut. Itulah yang dikatakan dengan akhlakul karimah. Saurna khususnya di lingkungan Pulau Jawa, terutama nakisan di Jawa Tengah, Jawa Timur, teu katinggalin Jawa Barat. Dina bulan mulut ieu teh sok aya anu disebutkeun istilah ngabumbang. Lu kalau mau di daerah Bapak di mana? Daerah Bapak di mana? Sumatera. Kalau di daerah Sumatera nggak tahu. Kalau di sini ngabumbang. Kalau di Sumatera ke Bandung dia. Ngabumbang itu melek pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bulan Mulut sampai pagi nggak merem. Nggak tahu aktivitasnya apa tuh. Apa nggak apa baca Yasin apa dikit nggak tahu. Tapi yang pasti survei membuktikan bahwasanya di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, banyak ritual-ritual yang bau-bau ritual Hindu. Ada yang disebut mandi kembang. Air ngemulutkan batu ali, dimulutkan batu ali. Air beris, air pacul, air ragaji, bangsa rumah. Belum kan? Kedok tempo. Anu jomblo, anu rata yang payu mandi kembang. Anu can payu kawewe dihasdan. Engke ngabumbang. 7 sumur 7 kembang. Bumbang. Dimulutkeun. Ame rada sararekeun. Rada mancur sayaan. Nganu pasti Allah Subhanahu wa taala nyontokeun khususna untuk orang muslimah ada yang sangat maslahat, ada yang sangat manfaat untuk dimulutkan di bulan Mulut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Harapa urun nama. Naon eta teh? Wallahu akhrajakum, wallahu adapun Allah akhrajakum telah mengeluarkan Allah kepada kalian semua mim butuni ummahatikum daripada beuteung-beuteung indungna, daripada rahim-rahim ibunya masing-masing. La ta'lamuna syai'an, tidak tahu apa-apa. Kalau orang Sunda menyebutkan ayat istilah sabulan nganyerang, 2 bulan lumenggang, 3 bulan gumulung, 4 bulan pusing, 5 bulan malik, 6 bulan ngorak, 7 bulan kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan medal lahir. Nah, paling sedikit 9, paling sedikit 7 bulan. Umumnya 8 bulan. Anu aneh bin ajaib. Jadi anak aneh bapakna ajaib, jadi aneh bin ajaib. Anu paling 5 nyata hamil. Seorang perempuan itu alhamdulillah sampai sekarang saya sudah punya anak 3 belum hamil.
paling lama 4 tahun. Dia dari gunung sanes. Eta teh tinu alam rahim teh ku Gusti Allah dibekukeun. Diberhentikan dulu perkembangan si janina. Oke. Tos kaopat mendekati 4 tahun, maka diproses deh ke Allah. Da Allah ngadawuh dina Al-Qur'an 4 bulan teh ditiup ruhna. Ya, jodoh, pati, bagja, cilakana, hidup bahagia atau sengsaranya ketika usia 4 bulan ada di alam rahim atau alam kandungan. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Mantap entong gumase, entong guminter, entong adigung gede hulu, entong takabur. Mujemah peot, hidup, goreng, miskin, takabur deh, mung sholat, mung pengajian, pantes, lamun beunghar melak saking til irung. Orang dalam pantes nak, kaboga eueuh, rupa basajan, pangkat, omol, jeung jabatan, harta banda, jajauheun. Jadi nang perlu disomongkeun. Pantes iblis nyomongkeun ka Allah. Pantes iblis merasa dirina menyombongkan dirina ka Allah Subhanahu wa taala. Da kedah merasa dirina leuwih super, leuwih takorup, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Daek ibadah, daek iblis mah. Ngan bungsoten, pedah kita sujud ke Nabi Adam, tidak mau bersujud memberi penghormatan kepada Nabi Adam, tapi beribadah kepada Allah mau. Nah, akhirnya apa bedanya dengan kita? Katanya kita adalah makhluk ciptaan Allah yang paling dimuliakan. Tapi kenapa ketika Allah memberi perintah untuk bersujud kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah kita ogah? Berarti lebih rendah derajatnya daripada setan, daripada iblis. Iblis dengan sekali-kali waktu harita. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi rekomendasi kepada iblis. Akhirnya kan Allah memberi rekomendasi, "Ya Allah, saya boleh dilaknat dikutuk olehmu, akan tetapi saya diminta tempo waktu agar saya menjadi salah satu makhluk ciptaan Engkau yang diabadikan sebelum kiamat terjadi. Aku dipanjangkan usianya. Untuk apa? Untuk menggoda umat manusia, Adam dan berikut zuriat atau keturunannya, supaya ayah temenan." Kira-kira. Kembali ke pokok masalah. Naon anu kedah dikumbah dina bulan Mulud? Nyata sam'a. Dua cepil, Allah menciptakan kita dikasih 2 telinga berikut pendengarannya. Sebelum usia 40 hari, dan hitungan perubahan janin dalam rahim itu sebetulnya bukan 1 bulan, 40 hari gitu ya. Beberapa kalantunya 40 dinten san apa naon-naon. Dikieukeun oge bolotot teh. Ya, berarti kan dipasihan paningali diajak ngobrol. Tengah berseri beda aja usia 40 tahun 40 hari kak gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 telinga beserta pendengarannya. Wal absara, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi kita 2 mata beserta penglihatannya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan afidah, yaitu memberi kita hati. Ternyata pada anggota tubuh kita yang dijadikan pokok atau landasan untuk suatu penilaian Allah Subhanahu wa taala apakah ibadah orang tersebut berkualitas atau tidaknya, Allah Subhanahu wa taala hanya melihat hatinya dulu awal-awalnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila jasamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan melihat rupa seseorang, rek goreng, rek asep, rek gelis, rek goreng, rek jantung, rek pendek, rek
salah. Yang penting hatinya dulu. Punyakah hatinya, tersiratkah di dalam hatinya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah orang tersebut akan berkualitas di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta tilu perkara di bulan mulut teh atau di mulutkeun teh kahiji urang mulutkeun dua telinga kita beserta pendengaran dua telinga kita pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek urang Sunda mah ulah sok sa denge-dengena lamun lain dengekeun. Nah, gara-gara loba denge. Bener sih. Si anu teh cenah meuli TV. Kamari kulkas, kamarina mangkukna teh beli TV deui. Duit di mana sih? Gara-gara rancung deui kata tangga kumaha buka di luar panas badan mah. Ibu-ibu, punten, sanes tiba dan tidak pinjam harana. Rajin pengajian ulah keret kanu geulang batur, ulah keret kanu siku batur. Ningali ke calurana make gengge satu bur. Ningali ka tembonana make geulang sa siku. Eta teh berarti urang can dimulutkeun barang urang teh. Disangkana teh baru pengajian ibu-ibu teh festival Batu Ali, festival geulang, di festival gengge. Ya, lamun teh pangalusna karang angkat pengajian. Jadi ibu-ibu mah buta ganti seragam geus sabaraha hiji. Tanda kutip walaupun eta seragam teh can lunas. Biasanya ibu mah sakara lanjut. Eta di mulutkeun. Yang pertama mulutkeun di bulan mulut ieu telinga urang. Anu kadua penglihatan urang. Ieu teh dilatih. Entong ningali kalau tiktokan ngungkur ada aya tinu HP ngaliwat das atlat latif mah buru-buru diulaskeun di ka luhur nya. Ada aya tiktokan mah komo ningali Mang Teddy di panggung mah diantem nah. Si panon teh ari ningali Al-Qur'an ngageblek rasana teh nya teu katingali. Beda sama di Asongan Soekarno ini jelas kan Al-Qur'an mah ngageblek. Kita baca Al-Quran jadi buntu, ada alasan mungkul, ngadanya sholawat dan speaker alergi, ngadak-ngadak. Dibawa pengajian dengan saja, datang papadurina balik saya pandularna, kawas mujair kasaatan, gagarapakan, tebetah di masjid deh. Padahal yang mendapat naungan Allah nanti di hari kiamat adalah 7 golongan, diantaranya orang yang hatinya selalu terpaut kepada yang namanya masjid, direct nyolong korompa ke masjid deh, rek sholat, ya, imam ruhalolo, aki-aki, jam, si goblok, si kode wah, ya, orang belajar ke masjid deh, ada iya, jadi kerajinan tangan, ya, korompak leungit, jam leungit, tapi kan digembok sabaraha ini, sabaraha papangin pun tahu, papangin tukang gede masjid, iya peristiwa kotak masjid dia saya 5 kali. Saya 5 kali punya. Ngarang naon urang ngamulutkeun anu 3 anggota dia terakhir nyaeta Allah dimulutkeun nyaeta hati urang. Hati urang teh bagaikan jurumudi. Jadi setirna jadi supirna. Urang mah kadang-kadang jadi supir teh ku otak. Memang akal teh salah satu yang mengangkat derajat manusia. Salah satu manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia karena manusia itu pertama diberi desain Allah Subhanahu wa taala, didesain Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang teramat sangat bagus dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan akal pikiran yang sehat. Tapi ketika kita melakukan apapun itu aktivitasnya, apalagi hubungannya dengan yang namanya ibadah, ketika dia di nomor satukan, maka ibadah orang belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ieu mah biasanya sok ngajarkeun bener akal mah. Cek akal teh kumaha nya lamun kieu dioperkeun ka nu ngaranna letah lisan. Cek lisan teh anu bener, yakin, hak
aku yakin, padahal bohong. Hati mah tidak akan berdusta. Pasti ketika lisan kita berkata bohong, hati mah tidak akan bohong, pasti menerima, mengakui. Makanya ayat istilah orang Sunda, jengkol mah ayat usumna, tapi ekol mah ayat usum terus usum. Abang kena bibir ke diungku, letak ke tulangan kuntu. Ini dia apa ucapannya? Tak gitu, kira-kira mah. Mantap di mulut di bulan itu, anu terakhir nyata akidah, hati. Jadikanlah hati sebagai jurumudi untuk melakukan aktivitas, apalagi hubungannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika hati kita sudah bagus, maka akan teraplikasi penjabaran anak pada ucapan kita, pada pandangan kita, pada pendengaran kita, pada langkah dua kaki kita, dan lain sebagainya. Akan menjadikan suatu yang berkualitas atau bernilai atau berpahala di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang hubungannya dengan masalah ibadah, sekalipun hubungannya yang dengan yang namanya dunia, maka hati akan bisa memandunya, bisa ngamanejnya. Kam min amalin yatasuru bi amalin dunya yatasuru bi amalil akhirah bi husnin niyah, wa kam min amalil akhirah yatasuru bi amalin dunya bi su'in niyah. Banyak kegiatan aktivitas yang ada hubungannya dengan yang masalah dunia yang tidak ada pahalanya sebetulnya, akan tetapi hati kita yang mandunya, maka hal tersebut, aktivitas tersebut akan menjadi nilai akhirat yang ada pahalanya karena bagusnya nih niat. Sekarang kebalikan, banyak aktivitas kegiatan kita yang hubungannya dengan masalah ukhrawi atau akhirat, di antaranya pengajian. Pengajian ini hubungannya dengan akhirat. Akan dikarenakan kita tidak bisa memanage hati kita yang main otak, da orang makaman kita yang ngopi wungkul. Nah, kira-kira mah walaupun hubungan anak akhirat, maka ngopi na, ngaji na, diuk na, nunutan di masjid mau jadi pahala, insya Allah bakal jadi dunia bu. Paling-paling tapi kalau sepi teh mungkul, mau tapi ke surga. Bahkan bisa jadi gara-gara orang masuk ke masjid teh, diuk na jadi diuk na neraka. Sabar, menjadi panu kok. Ada tadi. Ngarang naon, orang ngamulurkeun anu tilu perkara di bulan mulut dia, ngarang la'allakum tashkurun. Ngalah urang kalebet digolongkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala janten jalmi anu syukur atas segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendakna kita bersyukur kepada Allah dan dengan mengucapkan hamdalah. Yang paling level paling teratas adalah bisa melakukan aktivitas kita, apapun aktivitas orang, sesuai bisa mempergunakan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarana yang prasarana pemberian Allah sesuai dengan kemauan Allah atau sesuai dengan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.